China dan Amerika Serikat bakal punya saingan baru di industri chip. Sebab, India tengah bersiap mengembangkan industri dalam negerinya. Kesempatan India terbuka lebar. Mengingat banyak perusahaan yang ingin mengurangi ketergantungan dari chip China karena ada masalah geopolitik dengan Amerika Serikat. Industri dalam negerinya juga kian ramai dengan kedatangan Qualcomm. Raksasa asal Amerika Serikat itu membuka pusat desain baru di Chennai, India. 3 pabrik semikonduktor juga baru diresmikan oleh Perdana Menteri Narendra Modi. Salah satunya berasal dari perusahaan patungan antara Tata Electronics dan Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp. Taiwan. Ketua PSMC, Frank Huang, menjelaskan perusahaan bakal memiliki chip semikonduktor pertama di India pada 2024 mendatang. Pabrik tersebut diperkirakan bisa menciptakan 1.600 lapangan kerja. Fokusnya adalah untuk merancang teknologi nirkabel. Adalah negara dengan ekonomi yang sedang tumbuh pesat tetapi juga menghadapi banyak tantangan. India ingin menjadi ekonomi terbesar ketiga dunia pada tahun 2030. Dalam pidatonya baru-baru ini di Kongres Amerika Serikat, Perdana Menteri India mengatakan negaranya berada dalam jalur untuk mencapai tujuan tersebut. India was the 10th largest economy in the world. 10th. Today, India is the 5th largest economy. Amerika Serikat, China, Jepang, dan Jerman adalah negara-negara dengan produk domestik bruto atau PDB terbesar di dunia. Pada tahun 2022, India berada di posisi kelima dengan PDB sekitar 3,4 triliun dolar Amerika Serikat, lebih besar daripada Inggris. Apa yang membuat India begitu sukses? Salah satu faktornya adalah populasi. Lebih dari setengah penduduk India berusia kurang dari 30 tahun. India akan membalap China untuk menjadi negara dengan penduduk paling padat di dunia dalam waktu dekat. Dan menurut perhitungan PBB, India telah melampaui China dengan populasi saat ini yang mencapai lebih dari 1,4 miliar orang. Pada tahun 2064, populasi India akan tumbuh menjadi 1,7 miliar orang yang akan membuatnya 50% lebih besar dibandingkan populasi China yang kini sedang menyusut. Namun, ada juga masalah-masalah struktural, termasuk isu-isu serius dengan pasar kerja India. Sebagian besar pekerjaan berketerampilan rendah dan digaji murah. Di sisi lain, hanya ada sedikit pekerjaan untuk para akademisi karena bidang ini belum cukup berkembang. There are certain sections of Indian science and technology which did very well. So India can send rockets into space, India can do all these things which a lot of equivalent countries cannot do. India can have an aircraft carrier, India has these IITs, these information technology companies, etc. makes it very attractive. And India is not really at the lowest rung in that sense, but it's not really at that level at which many Western commentators think that India is. Lebih buruk lagi, hanya 20% dari populasi perempuan India memiliki pekerjaan tetap. Sistem sekolah di India mengajarkan terlalu sedikit keterampilan dasar dan melatih lebih sedikit akademisi dibandingkan negara industri lainnya. Across Indian schools, particularly in rural areas, children go right up class 3, 4, 5, grade 3, 4, 5 without being able to read a single line in any language, not just in English, without being able to do simple calculations including addition and subtraction. Pertumbuhan ekonomi India juga tercermin dari meningkatnya kesejahteraan banyak orang. Kelas menengah semakin meluas dan ada semakin banyak orang kaya di kalangan atas yang memiliki uang untuk diinvestasikan di dalam perekonomian. Namun distribusi kekayaan di negara ini masih belum merata. Miliuner dolar Amerika Serikat di India tumbuh pesat. Jumlahnya sekitar 800.000 pada tahun 2021 dan diperkirakan angka tersebut akan naik 2 kali lipat pada tahun 2026. India terkenal dengan lalu lintas yang kacau dan jalanan yang bobrok. Kini hal ini akan berubah berkat perluasan infrastruktur besar-besaran. Sejak 2014, India telah menambah jalan tol sekitar 10.000 kilometer per tahun. Angka tersebut hampir sama dengan keseluruhan jaringan jalan tol Jerman.
jumlah bandara naik 2 kali lipat menjadi sekitar 150 pada tahun 2023. India berada di peringkat 1 dunia untuk penggunaan internet seluler, dan Apple sudah memilih untuk memproduksi ponsel pintar di India daripada di Cina. Dari 200 juta iPhone yang diproduksi di seluruh dunia pada tahun lalu, 6,5 juta diantaranya berasal dari India. Angka tersebut diperkirakan akan naik menjadi 10 juta unit tahun ini dan menjadi 15 juta tahun 2024. Pada tahun 2025, seperempat dari iPhone yang ada di dunia mungkin akan berasal dari India. If Apple comes in, for example, it brings in with it not only the Apple technology, Apple's management style, it also brings in the way of doing things. Namun, India tidak akan bisa mengandalkan kekuatan pasar saja. Untuk menjadi salah satu negara teratas secara ekonomi, India membutuhkan kebijakan kuat yang menekankan pada pendidikan, infrastruktur, dan bisnis. India juga percaya diri bisa masuk dalam 5 besar produsen semikonduktor dunia. Sejauh ini, 5 nama yang berada di posisi teratas industri adalah Amerika Serikat, China, Korea Selatan, Jepang, dan Taiwan. Laporan TrendForce bulan Desember lalu menyebutkan Taiwan jadi negara terbesar untuk kapasitas pembuatan semikonduktor global, yakni hampir setengah yang dihasilkan atau sekitar 46%. Sementara untuk negara lain adalah China 26%, Korea Selatan 12%, Amerika Serikat 6%, dan Jepang 2%.